Sahabat RTV, mayoritas anggota geng motor adalah para remaja yang sedang mencari jati diri. Namun kebanyakan dari mereka melakukan aksi kriminal tanpa tujuan yang jelas. Untuk menunjukkan eksistensinya, mereka pun tak segan-segan mengincar para korbannya secara acak. Laporan ini sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Tetap saksikan program Turn Back Crime setiap Senin pukul 23 waktu Indonesia bagian Barat hanya di RTV. Saya Ratno Ayu, salam Turn Back Crime, menumpas kejahatan. Tak hanya hidup berdampingan dengan virus COVID-19, masyarakat Indonesia kini juga dituntut untuk selalu waspada oleh aksi kriminal kawanan geng motor yang belakangan marak di beberapa daerah. Pertengahan September 2021 lalu, aksi brutal geng motor terjadi di Jalan Imam Bonjol, Kampung Warung, Bongkok, Desa Sukadanu, Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Seorang pemuda meregang nyawa akibat dianiaya anggota geng motor tersebut. Korban tewas dengan 13 luka di sekujur tubuhnya. Sementara di Kebonjeruk 5, Taman Sari, Jakarta Barat, puluhan anggota geng motor pada 10 Juli 2021 secara membabi buta menyerang warga. Akibatnya, 2 warga terluka akibat bacokan senjata tajam di sekujur tubuh. Menurut saksi mata, kejadian bermula karena warga menegur 3 anggota geng motor yang berulah. Tak terima ditegur, 3 anggota geng motor kemudian memanggil teman-temannya dan menyerang warga. Di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Medan, Sumatera Utara, 17 Oktober lalu, aksi brutal geng motor juga terjadi. Saat tengah malam, puluhan anggota geng motor tiba-tiba saja mengejar dan menghadang 2 remaja yang sedang berboncengan sepeda motor. Sejumlah pelaku turun dari motor dan langsung menganiaya kedua remaja dengan batu dan senjata tajam. Mereka juga merampas ponsel, dompet, dan sepeda motor korban. Melihat maraknya aksi kriminal geng motor, kriminolog Nadia Larasati menilai adanya faktor struktur sosial yang sudah terbentuk dari kecil, di mana kawanan geng motor ini sudah terbiasa beraksi dengan kekerasan dan senjata tajam meskipun tanpa tujuan. Memang dalam kacamata kriminologi ini bisa terbentuk karena struktur sosial gitu. Jadi kalau di masyarakat biasanya geng-geng ini muncul dalam masyarakat yang lower class biasanya gitu ya. Dan ini biasanya mereka melakukan kekerasannya secara random, secara acak gitu. Tidak ada alasan tertentu, tidak ada korban tertentu yang jadi tujuannya, memang begitu. Terkait dengan aksi brutal yang sering dilakukan, Nadia menilai bahwa remaja yang tergabung dalam geng motor tersebut memang sudah sering melakukan kekerasan atau justru pernah menjadi korban kekerasan. Kekerasan menjadi salah satu identitas ya untuk kelompok-kelompok ini gitu. Bahkan semenjak kecil biasanya mereka sudah akrab tuh dengan kekerasan-kekerasan seperti itu. Seringkali bahkan ada figur-figur atau contoh-contoh orang dewasa yang juga mungkin melakukan aksi kriminal yang sama sebelumnya. Sehingga akhirnya mereka menggunakan senjata gitu ya, lalu melukai orang lain, itu menjadi hal yang biasa gitu dilakukan. Selain peran orang tua dalam mendampingi perkembangan buah hatinya, diperlukan langkah konkret dari aparat keamanan dan lembaga terkait dalam upaya mengantisipasi berkembangnya kawanan geng motor di kalangan remaja. Sebab anggota geng motor yang biasanya didominasi para remaja selama ini menjadikan kekerasan sebagai sarana untuk mencari jati diri. Hal ini perlu disikapi secara serius agar para remaja bisa menyalurkan energinya pada kegiatan yang positif sehingga tidak terjerumus pada tindakan kriminal yang bisa merugikan banyak pihak. Dari Jakarta, Izon Ramadhani, Sarasita Sahara, Turn Back Crime, RTV.